Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Buku gua Kak Dina, Hah? aku lagi rekaman video PA. Gak usah ketawa. Aku detek berkali-kali loh, capek banget. Maaf. Ini buku gua ketinggalan, ya mau gimana? Ya maaf. Lu Ya. ngapain sih? Aku lagi ngerekam video PA, IHM PA. Oh. Kakak pikir anak-anak PA corona gini gak ibadah, jangan salah. Kita tetap ibadah. Iya tahu, iya. Udah pernah belum lihat YouTube-nya? Udah. Gua sering kok nemenin ponakan sekolah minggu. PA ya? Oke, keren banget. Hebat kalian ya, tetap berkarya di masa pandemi. Betul. Good job. Tapi sayang banget sih. Kak Dina jangan salah, kita tetap bisa berkarya loh Kak di tengah pandemi kayak gini. Soalnya Kak, kita nggak bisa nungguin pandemi ini cepat berakhir. Nggak bisa dalam hitungan hari maupun minggu loh pandemi ini berakhir. Benar. Masih panjang prosesnya. Makanya sistem pendidikan juga kan sudah diatur sedemikian rupa supaya kita bisa tetap belajar, kita juga bisa tetap berkarya di masa pandemi ini. Gitu juga dengan kehidupan kita di gereja Kak, kita nggak boleh stop gitu aja. Kita tidak boleh Stop gitu aja. benar banget saudara Mona. Makanya kita mau lihat Kak satu persatu nih Kak, pelkat bagaimana kondisinya di tengah pandemi ini yang kita masing-masing anggotanya saling LDR nih Kak. Bener Long nih. distance relationship. Nah, kita pengen tahu kan gimana sih keadaan mereka di tengah pelkat LDR ini gitu. Nah, apa? Kemarin Aku baru aja ngobrol sama ketua PKP, Oh, Bu Yenti. Yenti. Oke. Nah, kemarin tuh kita sempet ya ngobrol-ngobrol banyak lah tentang PKP selama masa pandemi ini itu ngapain aja sih. Kalau mau dilihat langsung, kita masuk ke videonya aja. Oke, kita lihat. Ya, sekarang kita sudah berada di kediaman Ibu Yenti Latuhihin. Nah, beliau ini adalah seorang ketua PKP, pelkat PKP. Khususnya udah menjabat 2 periode ya sama sekarang ini ya Ibu ya. Betul. Dari periode yang keberapa Bu kalau boleh tahu? 2017-2020 Ya. dan yang sekarang 2020 sampai 2022. Oke, 2020 sampai 2022. Berarti udah 2 periode ya. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang nih, Ibu, dengan Ibu Yenti tentang kegiatan PKP. Ini kan udah kurang lebih udah 6 bulan lebih ya kita nggak ada pertemuan onsite di gereja. Akhirnya kita harus ya mungkin ibadah juga sekarang kita online dan segala macamnya semua online. Kira-kira gimana nih perasaan Ibu nih? Kalau jujur saya nih ya, yang pertama sih kaget dan shock dengan kejadian seperti ini. Karena kan kita nggak pernah ngalamin seperti ini, ya kan? Mungkin kalau saya dengar itu berapa ratus tahun yang lalu ada seperti ini kejadian. Itu kan kita belum lahir gitu. Nggak ngerasain sebab dan akibatnya kita nggak ngerasain, dampaknya kita nggak ngerasain. Tapi sekarang sungguh luar biasa. Itu sangat-sangat kalau pribadi saya sih sedih dengan kejadian seperti ini gitu aja. Sedih ya? Semua orang juga Merasakan pastinya banget sedih. dampaknya gitu. Nah, kalau untuk di pelkat PKP sendiri nih Bu, kan udah jarang ketemu nih sama ibu-ibu yang lainnya. Nggak pernah ketemu yang biasanya setiap minggu mungkin ketemu ibadah bareng, makan bareng. Sekarang udah nggak ada nih, perasaan Ibu gimana nih? Itu dia, kembali lagi seperti tadi yang saya bilang, shock dan kaget dalam arti kan selama ini kan kita kumpul ya, PKP itu punya program tuh banyak banget. Salah satunya setiap hari Selasa tuh pasti kita ada kegiatan tuh. Tapi setelah kejadian ini, wah bener-bener nggak ada, di closing sama sekali gitu loh. Dan sekarang ini pun kita pun kalau pertemuan juga
kadang-kadang sambil menunggu gitu loh, gimana nih kita nih mau adakan rapat seperti apa nih gitu. Kalau daring kan otomatis ibu-ibu kan rada-rada gaptek gitu kan. Kendala ya. Kadang-kadang juga kita konfirmasi dulu dengan ketua 3 atau dengan Pak Pendeta sendiri sebagai KMJ gitu kan, bagaimana ini Pak. Tapi setelah Bapak bicara baru kita bisa komunikasi dengan baik dengan anggota-anggota yang lain, biasanya seperti itu. Kalau boleh tahu tadi ada acara setiap hari Selasa, itu kegiatan apa tuh? Kadang rapat, Kadang kalau program yang berapa tahun lalu itu, yang program kemarin kita itu setiap hari Selasa ada keterampilan. Entah itu membuat bunga, gitu loh. Terus ulang pita, banyaklah kegiatan. Dan kegiatan itu kita sudah bagikan ke seperti yang kemarin kita punya program ke Semarang. Kita sudah berbagi apa yang kita buat, kita kasih ke mereka gitu. Ada hasilnya lah. Yang ke Semarang itu ya, hasilnya kayak apa tuh? Kita bikin taplak, Tambah. tapi dengan menyulam. Pita itu kita buat seperti apa ya? Kalau zaman dulu tuh apa sih namanya? Kristi ya, Kristi. Ya itu. Zaman dulu itu Kristi namanya. Hasilnya ada nggak? Sekarang sih Udah nggak ada. aku punya ada. Ada. Ya, Ibu boleh dilihat nggak hasil taplak yang tadi Ibu bilang tadi itu? Oke, ini hasilnya. Oh, ini contohnya ya, kayak gini ya. Hasil karya kami dari ibu PKP. Ini dikasih ke gereja di Daerah Cuntel Semarang, daerah Cuntel Semarang. Itu gereja apa, Bu? Gereja Jawa. Gereja Jawa ya, gereja Jawa. Oke, ini dikasih buat gereja. Kalau yang dikasih itu lebih besar dari ini ya, Bu ya? Lebih besar dari ini, taplak mejanya itu kira-kira ada ukuran 2 meter. Oh, 2 meter. Sama ada Sama bunga itu kita buat dari kain panel. Oh, kain panel ya. Oke. Kreatif juga ya, ibu-ibu pelkat PKP pengharapan kita. Mungkin bisa diberdayakan ini untuk membuat kain mimbar. Ya betul. Saya setuju. Setuju. Ya. Bu, selain hari Selasa nih, ada kegiatan apa lagi sih di dalam program PKP? Programnya yang baru apa gimana nih? Oh, yang udah berjalan deh, yang kemarin Yang deh, kita berjalan sih, flashback deh. yang udah berjalan sih baru ini aja. Oh, ini. Ya gitu. Berarti setiap hari Selasa ya? Hari Selasa. Sekarang karena pandemi jadinya kosong nih, Bu. Kosong ya, nggak ada apa-apa. Ya bingung juga ya kalau kegiatan sulam menyulam kayak gini diadain virtual kayak gimana? Susah juga ya. Oke. Nah, Bu, aku mau tahu lebih dalam mengenai ibu-ibu yang lain, ibu PKP yang lain di masa-masa pandemi yang kayak gini nih. Ada yang kena dampak nggak sih? Pasti banyak kan ya? Pasti banyak kan? Jujur aja kita kan rata-rata ibu rumah tangga ya, yang bekerja kan suami ya. Gitu. Kalau saya pribadi sih, saya berasa karena kan suami saya kan nggak kerja. Berasa banget Ya, ya. berasa banget. Tapi ya udah, tetap aja kita bersyukur gitu. Bersyukur. Iya, Tuhan kan pasti kan tidak akan meninggalkan umatnya di dalam istilahnya kesakitan yang gimana gitu ya. Pasti dia kan akan menolong kita gitu aja. Kita percaya aja lah. Ambil hikmahnya dari kejadian ini aja. Tuhan tidak akan memberikan kesulitan Ya, yang tidak akan gitu. kita bisa hadapi. Bener gak sih bahasa gue? Oke, Bu. Nah, untuk ibu-ibu PKP yang lainnya nih, Bu, kedepannya, Ibu kan pengurus periode yang sekarang masih berlanjut kan ya. Kira-kira nih, Bu, Ibu mau bikin apa nih kedepannya buat ibu-ibu PKP yang lain? Jujur aja sih kami belum punya bayangan seperti apa, karena kan masih ada kan, oke lah ini kita yang lama nih masih, tapi kan masih ada yang baru-baru, ada yang beberapa orang yang dari wilayah lain itu baru. Kita jujur belum ada punya planning seperti apa nantinya, tapi ya mudah-mudahan dengan situasi ini, pandemi yang berjalan ini,
Ya mudah-mudahan nantinya kita bisa melakukan yang terbaik lah. Yang terbaik ya. Ibu nih udah mau masuk ke 2 periode ya hitungannya ya. 1 periode udah berjalan, 1 periode yang akan datang. Kira-kira nih Bu, apa sih suka dukanya jadi pengurus PKP? Sukanya tuh banyak banget. Sukanya banyak, Dukanya apalagi? Banyak banget, iya. Seimbang ya? Terhitung. Pokoknya balance sudah, balance. Kalau sukanya apa ya? Kita punya banyak temen ya. Dalam pelayanan itu luar biasa, temennya tuh banyak banget. Orang-orang yang kita kenal, dalam arti karakternya seperti ini, dia ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat orang ini seperti ini. Terus apa ya? Suka jalan-jalan sih ibu PKP ya. Bener. Suka jalan-jalan. Jujur aja, jujur. Bener. Kaki gatal ya kalau orang Manado ya. Iya. Apalagi kalau kita nyusun program, jalan-jalan nunggu gitu. Itu sukanya ya. Sukanya itu. Ada lagi dukanya, nggak? kalau dukanya sih Sukanya nggak ada? makanya tadi saya bilang sukanya banyak, tak bisa dibilang dengan kata-kata, tak bisa diuraikan dengan kata-kata. Kalau dukanya sih banyak kepala ya, banyak kepala, dan saya pun sebagai ketua saya harus mengimbangi gitu loh, dan saya harus sabar, istilahnya gitu aja. Saya harus sabar menghadapi ibu-ibu pengharapan Cibinong gitu, ya kan, banyak kepala, banyak masukan. Jadi ya kita sebagai pengurus harus tetap bersabar. Tetap bersabar ya. Tadi ini di awal percakapan ibu bilang ya kendalanya ibu-ibu di masa pandemi ini ya gaptek ya. Gaptek jujur. Gaptek ya Bu ya. Paling kalaupun mau nggak gaptek gitu, mau melek teknologi apalagi dari anak ya nggak Bu? Iya betul. Nih, kira-kira ibu punya solusi nggak sih buat ibu-ibu di luar sana yang gaptek? Ibu sendiri gaptek apa enggak nih? Mohon maaf. Gaptek, jujur gaptek saya. Saya suka nanya ke anak saya, dia ini gimana deh, ini gimana deh. Oke. Berarti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya daring gitu, online masih menjadi kesulitan besar ya di dalam PKP ya. Ya, itu adalah suara dari ibu-ibu PKP. Kita nggak bisa berkegiatan apa-apa karena keterbatasan para kaum ibu saat ini. Mungkin butuh bantuan anak-anak muda mungkin Bu. Iya, saya udah punya planning. Masuk dalam mengurus. Saya udah punya planning, saya mau ngandelin pemuda nih, gitu. Iya. Siap ya pemuda ya. Angkatan pemuda nih, gerakan pemuda ya. Iya, sekarang gerakan ya. pemuda. Tenang aja di sebelah sana ada calon ketua Bu. Mungkin langsung bisa di personal chat. Iya, siap. Nah Ibu, udah lama nih kan nggak berjumpa, nggak ibadah. Biasanya nih Bu, setiap ibadah mau mulai ibadah PKP kita harus nyanyiin lagu apa Bu? Himne PKP. Himne apa mars nih Bu? Himne dong, bukan mars. Mars itu belum ada untuk PKP. Oh mars belum. Ya. Himnenya apal Bu masih? Apal dong masa iya. Boleh sih? nyanyiin dong Bu, boleh dong. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Nah, itu dia Mor videonya. Ini hasil perbincangan kita sama Bu Yanti kemarin. Nah, kemarin tuh ya itu kita udah ngebahas tentang apa aja sih aktivitas ibu-ibu PKP di dalam kesibukannya, di dalam kesehariannya. Gitu
sebelum pandemi ya. Nah Kak, tapi selain yang udah ditunjukin sama Bu Yanti tadi, karya-karya Ibu PKP tuh ada banyak loh. Salah satunya nih, kemarin aku habis jalan-jalan. Nah ketemu satu tempat yang bagus banget, hijau dan penuh dengan kesegaran. Cocok banget buat refreshing. Kalau kakak mau tahu, kita langsung aja lihat video setelah ini ya. Oke, 1, 2, 3. Langsung. Halo, ketemu lagi dengan saya Morla Kalista dalam acara Open Show, obrolan pengharapan. Nah, di sekeliling saya sudah banyak tanaman-tanaman hijau, banyak jenis tanaman. Kira-kira ini ada di mana ya? Jauh nggak ya dari Cibinong? Oke, langsung aja. Ini adalah kebun dari salah satu koordinator wilayah PKP RUT, yaitu Ibu Dwi Winarni. Kalau gitu langsung aja yuk kita temuin Ibu Dwi Winarni. Shalom Ibu. Shalom, halo Kak Morla. Apa kabar Bu? Baik. Boleh kita ngobrol sebentar Bu? Ayo, silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk Kak Morla. Iya. Nah Ibu, tadi saya dapat info nih Bu, kalau sebelumnya itu ada lomba video edukasi untuk PKP tingkat sinode. Dan pemenangnya adalah dari GPIB Pengharapan Cibinong atas nama Ibu Dwi Winarni. Betul dengan Ibu Dwi Winarni ya Bu? Betul sekali Kak Morla. Oke, kalau gitu sekali lagi selamat ya Bu, Terima karena kasih. sudah memenangkan lombanya. Semoga hadiahnya juga menyenangkan ya Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah diterima ya Bu? Sudah. Sudah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, berarti yang Ibu buat dalam video itu dalam bentuk apa sih Bu? Dalam bentuk video. Dalam bentuk video. Iya, edukasi video ya. Iya. Itu yang tadi saya sempat ke sebelah Bu, ada kebun-kebun semuanya hijau, bagus banget Bu, banyak banget tanamannya. Betul Ibu, itu kebun Ibu ya Bu? Iya betul. Kak Betul. Morla. Oh, berarti yang Ibu buat video kemarin adalah tentang kebun Ibu itu? Ya, tentang sayuran. Tentang sayuran. Selama pandemi juga saya nanam bunga. Oh gitu. Berarti yang dibuat video edukasi adalah tanaman-tanaman yang Ibu tanam gitu ya Iya. Bu? Berarti benar bahwa selama pandemi bukannya kita diem aja, tapi tetap menghasilkan, tetap melakukan hal yang positif. Betul, iya. Dan contohnya Ibu adalah mengikuti lomba video edukasi itu ya Bu? Iya. Oke. Sekali lagi selamat, dan kalau boleh nanya nih, gimana perasaan Ibu boleh memenangkan lomba itu? Puji Tuhan, pastinya senang sekali saya Senang bisa sekali. Mendapatkan juara 1 ya. Iya. Dan semoga apa yang saya kerjakan ini bisa menginspirasi ibu-ibu semua yang melihat video saya. Amin. Jadi banyak ya Bu yang boleh nyontoh. Betul. Mungkin besok-besok mulai ada ibu-ibu yang mau lihat kebun Ibu. Boleh minta-minta tips buat ngikutin juga. Kalau gitu boleh kita langsung tengok Bu. Ayo. Sambil dijelasin sama Ibu. Silakan. Oke, boleh. Ayo. Ayo Ibu. Halo, sekarang kita udah ada di tengah-tengah tamannya Bu Win. Nah, sekarang kalau kita lihat mata nih Bu, semuanya hijau-hijau, seger-seger ya Bu. Nah, boleh nggak kita tanya ada jenis tanaman apa aja sih Bu di sini? Ya kebetulan sini ada sayur pocai. Cai, terus ada apa lagi nih Ada Bu? sayur kangkung. Kangkung. Ada daun bawang, Daun bawang, selada. selada.
Dan satu lagi itu pohon siomak. Siomak, wah Iya. macem-macem banget ya Bu. Semuanya jadi satu di sini gitu ya. Nah, kalau mau ditanya nih kira-kira buat tanam ini semua tuh apa aja sih Bu yang dibutuhin? Sebenarnya ini sangat sederhana ya. Sederhana. Jadi nggak perlu kita ribet, makanya paling hanya saya memakai tanah bekas bakaran sampah. Tanah bekas bakaran Betul, sampah. Oh, iya. kenapa tuh Bu pakai tanah bekas bakaran sampah? Kalau menurut saya, kalau tanah bekas bakaran sampah itu banyak mengandung nutrisi, jadi saya nggak Oh, perlu buat- pupuk lagi. Oh, pengganti Gitu. pupuk gitu ya Bu. Iya. Oh, luar biasa. Selain pupuk apa lagi tadi Bu? Yang penting rajin disiram. Rajin disiram. Karena ini sayuran ini membutuhkan air dari pagi dan sore, jadi harus rutin Oh. untuk menyiramnya. Berarti 2 kali sehari ya Bu. betul, Kak Oke. Mona. Kalau gitu selanjutnya kira-kira dari dia ditanam sampai semua prosesnya berjalan sampai panen kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Bu? Kalau untuk sayuran pokcai sendiri ini hanya membutuhkan 35 hari sudah bisa dipanen. 35 Iya, hari, betul. berarti sebulan lebih dikit lah Iya. ya Bu ya. Wah, bisa menghasilkan banyak nih Bu. Ya ini untuk konsumsi sendiri. Oh, untuk konsumsi sendiri. Boleh nanti mampir mau lihat Boleh, hasilnya boleh. ya Bu ya. Nah, selanjutnya kalau secara umum nih Bu, kira-kira proses pembuatannya tuh gimana dari awal dikasih bibit kah atau gimana? Ya. Jadi Gimana untuk pertama Mm-mm. kita semai benih dulu. Semai Ah, benih, Setelah terus itu setelah 3 hari dia akan tumbuh. Mm-mm. Setelah tumbuh kita yang penting rajin aja disiram Oke, Nah, pagi rajin dan sore. disiram. agar dia tumbuh dengan subur. Setelah hari ke-11 nanti bisa dipindahkan ke tempat seperti ini. Oh. Nah, Berarti sebelumnya nggak di sini ya Bu di ya? sini kita bikin tempat Tempat, semai. Nah, untuk selengkapnya nanti bisa dilihat dari videonya, Kak Mona. Oke, boleh nanti kita lihat di videonya Iya. ya. Kita kasih cuplikannya. Terus, oh, kalau ada yang nonton nih Bu, terus pemula kan, sebagai pemula pengen coba-coba juga nanam di rumah, ada tanah, ada pengen nanam gitu lah. Kira-kira apa sih Bu tipsnya supaya bisa sukses juga nih kayak Ibu kan, bisa panen dalam waktu dekat? Apa ya, kalau untuk tips itu yang penting niat dulu ya. Niat Iya, ya. kalau nggak ada niat nggak Betul. bakalan bisa nanam. Betul. Cita-cita doang ya Bu Iya. kebanyakan. Yang penting niat aja, jadi terus Hmm. pakai tanah biasa aja, rajin nyiram, itu aja sih tips dari saya sih. Yang penting Oke. jangan lupa nyiram aja. Jangan lupa nyiram dan pertama niat ya Bu Iya, ya betul. biar jadi. Oke, kalau gitu tadi kan Ibu udah jelasin step-step apa pembuatannya nih. Kalau saya mau lihat prakteknya boleh nggak Bu? Boleh, Kita boleh. coba. Boleh Oke, sekali. kita coba ya Ya, Bu. mari kamu. Oke, sekarang kita udah ada di media tanamnya ya Bu ya. Iya. Oke, terus tahapnya gimana nih Bu? Nah, kita siapkan benih ya. Siapkan Usahakan benih. yang bagus. Oke. Ini seperti ini. Nah, kita aduk tanah dulu. Aduk tanah. Baru kita sebarkan benih secara merata. Oh. Agak dikasih jarak gitu ya Bu ya. Yang penting merata aja, Kak. Hmm. Nah, rata. Setelah itu kita tutup dengan tanah. Oh, tutup lagi. Iya. Kita siram Mm-mm. setiap hari pagi dan sore. Nah, nanti setelah 3 hari dia akan tumbuh tunas. Nah, udah Oh. gitu. Oke, buat lengkapnya mungkin nanti bisa kita lihat di Iya, video ya betul, Bu Kak ya. Mona. Oke, kalau boleh nanya lagi nih Bu, Ibu mulai ini apakah baru mulai pandemi atau udah dari dulu? Ketika pandemi kan di rumah kayaknya ini ya Bosen ya, bosen. nggak ada kegiatan. Akhirnya saya mencoba untuk menanam Oh, sayuran gitu. gitu. Nah, terus kemarin itu numbuh bagus gitu kan. Bagus Yang banget sih, eh, Ta. Boleh dilihat seger-seger banget ini. Gitu Kak Morla. Oke, kalau gitu
ada nggak Ibu harapan mungkin ke depannya bisa ada kegiatan bareng sama ibu-ibu PKP lain, mungkin mau tanam-tanam bareng gitu, atau Ibu mau ngajarin mungkin? Ya, harapan saya sih semoga apa yang saya berikan ini bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain. Menginspirasi ya, Iya, betul. jadi kita nggak perlu beli sayur, dengan nanam sendiri kita mengurangi uang belanja. Uang belanja, betul banget ya Bu. Iya. Biar lebih hemat dan juga sehat karena tanam Betul, sendiri kan. iya. Dan juga jadinya nggak bosen gitu Bu, kita mengisi dengan kegiatan yang positif. Betul banget. Semoga yang lain bisa meniru apa yang Ibu lakukan gitu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Kak Morla. Terima kasih banyak ilmunya, semoga bisa dipraktekkan juga oleh yang lain. Baik. Oke, itu dia tadi obrolan singkat kita dengan Ibu Win. Semoga apa yang Ibu Win lakukan boleh menginspirasi kita semua ya dalam mengisi masa-masa kosong di tengah pandemi. Kalau gitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, itu tadi Kak, keren banget kan videonya. Nah, Hijau ya. hijau banget. Dan kamu mau tahu nggak? Yang dibuat oleh Bu Win tadi menang juara 1 tingkat sinode. Oh iya? Iya. Khusus PKP nih. Betul. Kalau nggak percaya kita langsung lihat video ini nih. Maka kami, Dewan Juri, memutuskan terbaik 1. Yang pertama adalah video hasil karya dari Ibu Dwi Winarni dengan topik dengan video menanam sayuran pakcoy dengan sederhana. Ibu Dwi Winarni merupakan anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dari GPIB Pengharapan Cibinong, Mupel, Jabar 2. Nah, itu dia perbincangan kita tentang Pelkat LDR edisi PKP. Dan kemana-mana kita akan lanjut lagi di episode-episode berikutnya. Betul. Bersama pelkat-pelkat yang lain juga pastinya. Dengan kegiatan-kegiatan yang lebih seru, langsung aja kita tunggu edisi selanjutnya. Dadah! Halo semuanya, kembali lagi dalam segmen Arca, Aneka Cerita. Kali ini dalam episode yang berjudul Pelkat LDR edisi PKP, kita akan membahas tentang logo dari PKP itu sendiri. Bentuk logonya mahkota yang artinya melambangkan kemuliaan hidup yang harus dijaga sepanjang waktu. Lalu ada salib yang melambangkan karya keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan tulisan PKP di tengah dan GPIB di bawahnya, serta tanda salib kecil menjadi penanda kesetiaan Pelkat PKP GPIB di dalam melayani Kristus melalui pengabdian di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan warna ungu yang sangat identik dengan Pelkat PKP berarti sejuk, hangat, serta anggun. Demikian Arca episode kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.